Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Biologi Holic. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah berkunjung ke channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai struktur atau bagian-bagian dari sel tumbuhan, termasuk juga fungsi-fungsinya. Sebelum lanjut, kita perlu mengetahui dulu apa itu pengertian dari sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Sebagai unit struktural artinya adalah setiap makhluk hidup tersusun dari sel atau sel-sel. Makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel disebut organisme uniseluler. Sedangkan organisme yang terdiri dari banyak sel disebut organisme multiseluler. Kemudian sebagai unit fungsional berarti semua fungsi-fungsi kehidupan berlangsung di dalam sel, misalnya proses metabolisme. Sel terbagi menjadi dua tipe, yaitu sel prokariot dan sel eukariot. Setiap organisme tersusun dari salah satu tipe struktur sel tersebut, jadi tidak ada yang campuran prokariot dan sel eukariot. Sel prokariot adalah sel yang tidak memiliki membran internal dan tidak memiliki organel. Sel prokariot dimiliki oleh bakteri dan arke. Sedangkan sel eukariot memiliki perbedaan dengan sel prokariot karena memiliki nukleus dan organel yang diselubungi oleh membran internal, seperti mitokondria, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, dan lain-lain. Sel eukariot dimiliki oleh hewan, tumbuhan, fungi atau jamur, dan protista. Mengenai struktur sel hewan sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Silakan jika Anda belum menonton, silakan klik tombol di pojok kanan berikut. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai struktur sel tumbuhan. Bagian terluar dari sel tumbuhan adalah dinding sel, yang penyusunnya sebagian besar adalah selulosa. Dinding sel bersifat kaku dan keras. Fungsi dinding sel adalah untuk menjaga bentuk sel, melindungi sel, dan difusi berbagai molekul, baik difusi keluar atau difusi masuk. Di sebelah dalam dinding sel terdapat membran plasma atau membran sel yang tersusun atas dua lapis fosfolipid dengan protein dan rantai karbohidrat. Membran sel merupakan selaput selektif permeabel, artinya hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion. Membran sel memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar. Yang kedua, melindungi agar isi sel tidak keluar. Yang ketiga, mengontrol keluar masuknya zat. Dan yang keempat, tempat terjadinya reaksi biokimia. Pada sel tumbuhan memiliki plasmodesmata, yaitu berupa saluran terbuka atau lubang pada dinding sel yang berfungsi sebagai penghubung antar sel. Plasmodesmata berperan besar dalam proses komunikasi antar sel yang sangat menentukan dalam aktivitas seluruh sel-sel tumbuhan dalam menunjang proses kehidupan sel tersebut. Selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan berbentuk mirip gel yang terdapat di membran sel, kecuali yang ada di dalam inti sel. Sitoplasma disebut juga sebagai protoplasma. Sitoplasma terdiri dari sitosol atau koloid yang di dalamnya berisi nutrien, ion, enzim, garam, senyawa organik dan anorganik, serta air. Fungsi sitoplasma adalah sebagai zat yang mengisi bagian sel, proses metabolisme, dan mempertahankan bentuk sel. Selanjutnya yang besar ini adalah vakuola. Vakuola merupakan kantung bermembran tunggal dan berisi cairan. Pada sel tumbuhan, vakuola berukuran besar dan terlihat mencolok. Fungsi vakuola adalah untuk menyimpan air, makanan, sisa metabolisme, dan bahkan menyimpan racun. Vakuola memiliki membran atau tonoplas yang berperan dalam mempertahankan tekanan air atau tekanan turgor di dalam sel. Selanjutnya yang berwarna kuning ini adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel bermembran ganda yang berperan dalam respirasi seluler untuk menghasilkan energi berupa ATP. Membran dalam mitokondria melekuk-lekuk membentuk krista. Di dalam membran dalam inilah mitokondria memproduksi ATP. Bagian matriksnya berfungsi dalam oksidasi asam lemak dan katabolisme asetil koenzim. Matriks mitokondria mengandung DNA.
Selanjutnya yang berwarna hijau ini adalah kloroplas. Kloroplas adalah organel yang berperan dalam fotosintesis karena mengandung klorofil atau zat hijau daun. Kloroplas berbentuk oval dan diselubungi oleh membran ganda. Pada bagian dalam kloroplas terdapat membran tilakoid yang berbentuk seperti kantung-kantung pipih. Jadi kalau satu disebut tilakoid. Nah, tilakoid yang bertumpuk-tumpuk akan membentuk struktur yang disebut grana. Di bagian dalam kloroplas terdapat matriks yang disebut stroma. Selanjutnya, sitoskeleton. Berfungsi untuk memperkuat bentuk sel dan pergerakan sel. Komponennya terdiri atas protein. Sitoskeleton mencakup 3 komponen berikut. Yang pertama, mikrofilamen. Berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, kontraksi otot, aliran sitoplasmik, motilitas sel, dan proses pembentukan lekukan saat pembelahan sel. Yang kedua, filamen intermediat. Berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, tambatan bagi nukleus dan organel tertentu, dan pembentukan lamina nukleus. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, mikrotubulus. Berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, untuk motilitas atau pergerakan sel seperti yang terdapat pada silia dan flagela, pergerakan kromosom dalam pembelahan sel, dan pergerakan organel. Selanjutnya nukleus atau inti sel. Fungsi inti sel yaitu untuk mengendalikan proses metabolisme sel, menyimpan informasi genetik atau DNA, mengatur proses ekspresi gen, dan tempat terjadinya replikasi DNA dan transkripsi. Nukleus terdiri dari komponen sebagai berikut. Selaput nukleus atau membran inti, yaitu membran ganda yang menyelubungi nukleus, berpori-pori dan bersambungan dengan retikulum endoplasma. Selanjutnya, nukleoplasma adalah cairan inti atau kariotin yang bersifat transparan dan semi-solid atau kental. Nukleolus atau anak inti merupakan struktur yang terlibat dalam produksi ribosom. Nukleus dapat memiliki satu atau lebih nukleolus. Kromatin nampak seperti benang-benang, merupakan materi yang terdiri dari DNA dan protein. Kromatin ini akan tampak sebagai kromosom individual ketika sel membelah. Retikulum endoplasma atau disingkat RE merupakan struktur berbentuk jejaring kantong dan tabung bermembran. Membran RE merupakan kelanjutan dari membran nukleus hingga ke membran plasma. Jadi, RE merupakan saluran penghubung antara nukleus dengan bagian luar sel. Dalam sel terdapat dua tipe retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar atau RE kasar. Permukaan retikulum endoplasmanya diselubungi oleh ribosom yang tampak berbintil-bintil, sehingga disebut RE kasar. Ribosom adalah tempat sintesis protein. Protein ini akan ditampung oleh RE kasar, yaitu di dalam rongga RE. RE yang kedua adalah RE halus atau retikulum endoplasma halus. RE halus adalah RE yang tidak ditempeli oleh ribosom hingga permukaannya halus. Retikulum endoplasma memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mensintesis lemak dan kolesterol. Yang kedua, menampung protein yang disintesis oleh ribosom dan disalurkan ke kompleks Golgi, dan akhirnya dikeluarkan dari sel. Yang ketiga adalah transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Yang keempat, untuk menetralkan racun atau detoksifikasi, misalnya RE yang ada di dalam sel-sel hati. Kemudian tadi ribosom. Nampak seperti titik-titik kecil. Ribosom berperan dalam sintesis protein. Ribosom dapat berada bebas di dalam sitosol, berikatan dengan retikulum endoplasma kasar atau selaput nukleus, bahkan ada di dalam mitokondria dan kloroplas. Ribosom tersusun atas RNA dan protein. Ribosom membentuk dua subunit yang tidak bermembran. Fungsi ribosom adalah untuk translasi mRNA menjadi protein, atau dengan kata lain, fungsi ribosom adalah untuk sintesis protein. Selanjutnya, aparatus Golgi, atau disebut juga badan Golgi atau kompleks Golgi.
Strukturnya berbentuk seperti tumpukan kantung pipih bermembran. Antara aparatus Golgi dan Re memiliki hubungan erat dalam sekresi sel protein. Re menampung dan menyalurkan protein ke aparatus Golgi. Selain itu, badan Golgi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah sintesis polisakarida. Yang kedua, membentuk membran plasma. Yang ketiga, membentuk kantong sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan dari sel. Yang keempat adalah untuk membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Selanjutnya, perioksisom. Merupakan organel dengan berbagai fungsi metabolik terspesialisasi dengan menghasilkan H2O2 atau hidrogen peroksida sebagai produk sampingnya. Kemudian produk samping ini akan dirubah menjadi H2O atau air dan O2 atau oksigen. Selanjutnya plastida. Plastida berperan dalam pembuatan dan penyimpanan berbagai senyawa kimia yang dibutuhkan oleh sel. Sebenarnya tadi kita sudah bahas mengenai plastida, yaitu tentang kloroplas. Jadi kloroplas merupakan salah satu jenis plastida. Pada umumnya plastida dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kromoplas yang mengandung banyak pigmen dan leukoplas yang tidak mengandung pigmen. Kromoplas dapat dibagi lagi menjadi kloroplas yang memiliki pigmen klorofil dengan warna hijau, phaeoplas memiliki pigmen fukosantin dengan warna coklat gelap, dan rhodoplas memiliki pigmen phycoerythrin dengan warna merah. Leukoplas dapat dibedakan menjadi amiloplas yang menyimpan zat pati, elaioplas yang menyimpan zat lemak, dan proteinoplas yang menyimpan protein. Demikian penjelasan mengenai struktur dan fungsi sel pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.